I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Indonesia, selamat sore Bapak Ibu yang ada di Amerika, di Kanada, dan selamat malam Bapak Ibu yang ada di Jerman. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Sabtu 8 Maret 2025. Ya, kita sudah masuk di dalam bulan ketiga ya Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Kita masih ada di dalam renungan pagi kita pada hari ini adalah semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita terdiam sejenak di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Kita mencari akan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Baik, sebelum kita memulai masuk ke dalam renungan pagi, kita akan mendengarkan pujian yang pertama, Bertobatlah. Dipersilakan. Dan balik padamu, dia tunggu kau dengan kesejahannya. Tuhan dia mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Ada tangan kasihnya di sananya, kau rasakan hangatnya. Akan hidup dalam kelimpahannya. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Ya, puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pujian yang sangat indah. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan renungan pagi yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Dedi Kurniawan MTH. Pagi hari ini renungan pagi dengan tema bersaksi di marketplace. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan apa yang akan disampaikan firman Tuhan pada pagi hari melalui hambanya. Shalom Pak Dedi, selamat pagi. Ya, shalom, selamat
Ya, Pagi Ibu, pagi ya, semuanya. kabar baik ya Pak hari ini. Baik Pak Deddy, Itu Tuhan Bu, kabar baik. Terima ya kasih. waktu Ya, dan ya saya persilakan Pak. baik. Ya baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih luar biasa sekali hari ini kami ada bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan untuk kami beribadah, dan kami percaya Tuhan ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang memberkati setiap kami, dan juga Tuhan boleh menjadi ibadah yang terus Tuhan membawa kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Sampaikan pesan-Mu Tuhan bagi kami. Kami ingin mendengar Tuhan untuk lebih lagi supaya kami terus bertumbuh dan mendapatkan makanan rohani yang semakin menguatkan kami dan menambah kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami butuh urapan daripada Tuhan. Roh Kudus kiranya mengurapi setiap kami dan memberikan hikmat kepada kami untuk memberikan pengertian-pengertian kepada kami di dalam kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini eh, judul khotbah atau renungan pagi kita hari ini adalah bersaksi di marketplace Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita melihat slide PPT kita pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Nehemia pasal yang pertama. Kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ya, setelah kitab Esra Bapak Ibu Saudara ya. Nah, mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dan kita mari perhatikan ayat demi ayat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Baik, inilah dia Nehemia pasal yang pertama, judul perikopnya adalah doa Nehemia bagi orang Israel, saudaraku. Ayat yang pertama dikatakan riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku di Puri Susan. Datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran. Ada dalam kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Setelah aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel, telah lakukan terhadap ibu juga. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingat akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu. Yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang berbuanganmu ada di ujung langit, akan kumpulkan kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hari ini belajar dari apa yang telah kita baca di dalam kisah Nehemia ini adalah kepedulian Nehemia terhadap bangsanya dan kepedulian Nehemia untuk membangun kembali tembok yang hancur Bapak Ibu Saudara di Yerusalem. Nah, kita melihat bahwa tembok Yerusalem ini pada saat Nehemia pada zaman itu, kita bisa mengetahui bahwa Nehemia memberikan perhatiannya begitu luar biasa sekali terhadap keadaan bangsa Israel, saudara.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana ketika Nehemia ada di dalam marketplace, Bapak Ibu, berkaitan dengan banyak hal yang ia kerjakan di dalam membangun kembali tembok Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan melihat slide berikut ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 11, dari apa yang telah kita baca, nah, kita mengerti dan mengetahui bahwa ternyata Nehemia ini adalah seorang juru minuman raja, Bapak Ibu Saudara, ya, yang mendapatkan tugas untuk kembali memimpin pembangunan di tembok Yerusalem. Nah, ruang lingkup kesaksiannya semula terbatas di lingkungan istana. Kita di istana kini diperluas menjadi di hadapan bangsanya. Jadi Bapak Ibu kita bisa tahu bahwa tugas yang diterima oleh Nehemia dari seorang raja tentunya ini adalah memberikan sebuah kepercayaan yang lebih untuk dia kembali kepada bangsanya, Saudara. Dan kita tahu keadaan Yerusalem seperti apa pada waktu itu. Jelas sekali membuat hati Nehemia itu begitu sedih melihat eh, keadaan daripada bangsa Israel dan kota Yerusalem itu sendiri. Dan satu perhatian yang luar biasa ya Bapak Ibu yang dimiliki oleh Nehemia ketika dia melihat keadaan bangsa dan kota Yerusalem yang begitu suci, Bapak Ibu Saudara, ya, tempat di mana di sanalah orang datang untuk menyembah, ya, menjadi suatu kotanya Tuhan begitu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, keadaan ini membuat Nehemia itu akhirnya merasakan bahwa ini adalah sebuah tugas yang tidak mudah untuk dia kerjakan, namun dia percaya tugas ini dia kerjakan karena kecintaan dia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kecintaan dia kepada Allah dan juga perhatian dia terhadap sesama bangsanya. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita pelajari bagaimana ketika dia ada di tengah-tengah bangsa Israel dan bagaimana komitmen dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar apa yang diberikan oleh Nehemia di dalam contoh keteladanaannya kepada kita hari ini, Bapak Ibu. Nah, dikatakan meneladani Nehemia dalam bersaksi dengan cara apa nih, Bapak Ibu Saudara? Nah, ini akan menjadi pembelajaran kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa yang pertama adalah bagaimana kita harus mempersiapkan kerohanian. Ayat 4 di dalam Nehemia tadi yang kita baca itu menjelaskan, Bapak Ibu, ya. Saya bacakan kembali ya Bapak Ibu, ya. Ayat 4, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara perhatikan perhatian Nehemia, hati Nehemia, Bapak Ibu, ini tertulis di ayat yang keempat. Bagaimana dia meratapi, ya, bagaimana dia mau menangis dan berkabung selama beberapa hari melihat kondisi keadaan bangsa Israel kala itu dan tembok Yerusalem yang hancur. Nah, Bapak Ibu, ini perhatian yang lebih dari seorang yang mengasihi Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tahu bahwa ternyata di dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan, ya, hubungan kita dengan Tuhan itu akan membuat kita kasih kita kepada Tuhan itu akan semakin menjadi nyata nih, Bapak Ibu. Nah, pada poin yang pertama dikatakan mempersiapkan kerohanian, ya, kita akan belajar beberapa hal di dalamnya. Dikatakan bahwa semua tugas yang diberikan oleh Tuhan harus dipersiapkan dengan baik. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Sebuah tugas yang diberikan oleh Tuhan harus dipersiapkan dengan baik. Salah satu bentuknya adalah dengan berdoa dan berpuasa. Dalam bidang apapun juga nih Bapak Ibu Saudara. Ya, termasuk ya di dalam marketplace Bapak Ibu. Kita perlu yang namanya doa. Ya, kita perlu yang namanya persiapan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam bidang pelayanan, kita tidak hanya berbicara tentang pelayanan di gereja. Kita tidak hanya berbicara tentang pelayanan lintas gereja. Antara gereja satu dan gereja yang lain begitu ya. Dan kita tidak hanya berbicara bahwa pelayanan itu sebatas komunitas kita saja. Tidak. Atau kita hanya melayani orang-orang yang kita kenal saja. Tidak. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani, ya, termasuk di dalam dunia sekuler, Bapak Ibu, di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia marketplace, itu adalah bidang pelayanan kita. Pernahkah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita memberikan perhatian lebih? Dalam hal apa? Bukan hanya di dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kita, tetapi juga di dalam hal yang lainnya. Misalkan kita berdoa buat perusahaan tempat kita bekerja. Hubungan kita dengan atasan, pernahkah kita bawa itu di dalam doa? Pernahkah kita mendoakan rekan yang ada di sebelah kita? Pak, tapi kan dia saudara seiman. Betul, saudara seiman pun di dalam rekan kerja kita di kantor, kita pun perlu mendoakan, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang doa syafaat, Bapak Ibu Saudara, doa syafaat itu sangat luas penjangkauannya, Bapak Ibu.
Doa syafaat itu begitu banyak Bapak Ibu yang kita mau doakan setiap hari. Itu sebabnya mungkin Bapak Ibu, kalau kita catat semuanya Bapak Ibu Saudara, kita bisa berdoa lebih dari 1 jam buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah itu sebabnya Bapak Ibu ternyata Tuhan mau di dalam dunia marketplace sekalipun, ada orang-orang percayanya, ada pendoa-pendoanya, ada orang-orang yang mau berpuasa. Bapak Ibu lihat hari-hari ini saya sedih ya Bapak Ibu ya, melihat kondisi keadaan ekonomi di negara kita. Jujur saya sedih. Saya sempat mengenung secara pribadi tentunya ya, terpukul Bapak Ibu. Sebagai seorang warga negara tentunya, melihat kondisi keadaan di negara kita. Saya pikir tidak salah juga ketika beberapa orang mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan gelap. Dengan tagar Indonesia gelap. Kenapa? Karena memang begitu rakusnya manusia-manusia yang ketika bertugas dalam jabatan, itu akhirnya mereka mengambil kesempatan untuk memperkaya diri. Sehingga mulai muncul gambar-gambar yang disebut dengan Liga Korupsi Indonesia. Saya ikuti dari orang yang pada beberapa waktu lalu, korupsi 7 triliun aja itu udah besar. Sekarang Bapak Ibu 980 lebih uang negara Bapak Ibu Saudara dikorupsi. Itu sebabnya yang miskin semakin miskin, yang sakit ya semakin tidak berdaya, yang susah semakin susah. Apa-apa juga menjadi mahal, orang nggak punya uang, Bapak Ibu. Nah ini kondisi keadaan yang memprihatinkan. Dunia marketplace Bapak Ibu Saudara. Di mana masih ada orang-orang yang seperti itu. Mungkinkah saya merenung? Mungkinkah kita hari ini pulang berdoa untuk orang-orang yang ada di marketplace khususnya tentang bagaimana kita melakukan doa peperangan. Doa peperangan untuk menghadapi mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan. Yang menggunakan uang negara, uang rakyat, Bapak Ibu Saudara ya. Satu kondisi keadaan negara yang seharusnya menjadi negara yang kaya Bapak Ibu dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun Bapak Ibu lihat SDM-nya seperti itu. Ya. Mereka haus haus terhadap kekuasaan dan kemudian mereka memiliki sifat kesalahan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya menjadi sebuah cerminan, contoh dalam sikap, contoh di dalam perbuatan, contoh dalam perkataan. Dan kita harus menjadi terang di mana kita berada. Kita hamba-hamba Tuhan termasuk pendeta pun boleh bekerja. Siapa bilang pendeta tidak boleh bekerja? Karena pendeta itu bukan hanya hidup harus dari uang jemaat, no. Dia harus bekerja. Dan puji Tuhan kalau saya bekerja adalah memang di lembaga yang Kristen juga, Bapak Ibu. Tetapi bukan saya tidak berdoa, saya berdoa. Tapi kembali Bapak Ibu melihat kondisi keadaan negara kita seperti ini. Ketika saya merenungkan Bapak Ibu Saudara ya, waduh ini sudah terlalu jauh sekali ya keadaan negara kita. Saya berharap koruptor tersebut tidak ada orang Kristen. Saya berharap tidak ada orang Kristen. Jangan sampai ada namanya Lukas, Yohanes begitu ya. Memakan uang rakyat sampai ratusan triliun. Saya berharap begitu. Bahkan tidak ada di antara koruptor itu saya berharap tidak ada yang rajin ke gereja. Ya, saya berharap lebih baik mereka nggak usah kenal Tuhan dibandingkan mereka kenal Tuhan tapi mereka mengampok uang rakyat semua rakyat Indonesia dengan jumlah begitu banyak. Bapak Ibu Saudara, itulah salah satu ciri manusia akhir zaman tidak pernah ada puasnya. Sekalipun digaji besar sampai miliaran Bapak Ibu setiap bulan gajinya, Bapak Ibu. Buat beberapa orang memikir gaji miliaran begitu ya. Mereka dapatkan, mereka pasti bersyukur. Jangankan miliaran, orang mendapatkan gaji UMR aja untuk puji Tuhan, haleluya. Banyak yang hari ini bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya takut untuk di PHK dan kehilangan pekerjaan. Tapi hari ini Bapak Ibu bukan hanya korupsi. Keadaan kondisi itu akhirnya membuat beberapa perusahaan di Indonesia hari ini angkat kaki. Saudara lihat Sritek, saudara di Yamaha juga angkat kaki dari sini. Kemudian beberapa perusahaan-perusahaan lain angkat kaki tutup sudah tinggalkan Indonesia. Mereka pergi investasi di negara lain. Bapak Ibu sadarkah pernahkah kita berdoa untuk hal ini sebelumnya? Pernahkah kita berdoa untuk kita menjaga lingkungan kerja di tempat kita supaya sehat? Tidak ada perilaku-perilaku yang merugikan begitu. Nah, ini nih Bapak Ibu, kehadiran kita anak-anak Tuhan di marketplace sebenarnya untuk itu, untuk kita berdoa, puasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, berapa banyak anak-anak yang menangis, ini mau masuk tahun ajaran baru, karena orang tuanya di PHK dari Sritek misalkan. Berapa banyak sih tabungan mereka seandainya untuk cadangan kehidupan mereka berapa bulan? Ya, mungkin cuma berapa bulan.
Semudah apakah mereka mendapatkan pekerjaan dengan usia mereka yang sudah dewasa seperti itu, Bapak Ibu? Tidak mudah. Kompetisi pekerjaan di sini kan harus lihat usia, begitu. Padahal kalau di luar negeri tidak kan. Ya, saya dengar kalau nggak salah di Jerman atau di mana, mereka tidak menggunakan, ya batas usia maksimal sekian. Tidak, begitu. Mungkin di luar negeri semakin orang usianya senior, itu semakin expert di dalam pekerjaan. Mungkin semakin dibutuhkan, mungkin ya Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah tinggal di Jerman. Mungkin saudara-saudara di Jerman tahu. Tapi ini keadaan negara kita. Nah, apakah kita tidak berdoa? Oh, kita berdoa nih, lagi berdoa nih Bapak Ibu. Tadi malam di menara doa kita juga berdoa khusus buat ini. Bapak Ibu saudara, kita berdoa buat bangsa. Secara pribadi saya berdoa buat ekonomi Indonesia. Saya berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ini bukti kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Keadaan kondisi yang sedang dihadapi hari-hari ini. Dan kita bisa merasakan jerit tangis mereka seperti apa Bapak Ibu saudara. Anak-anak mereka, kecukupan ekonomi mereka seperti apa kekurangannya dengan kondisi ekonomi seperti ini. Dan inilah kemarin Pak Prabowo panggil 8 naga tuh Bapak Ibu, enggak semua 8 naga sih. 8 perusahaan besar tapi ada kalau nggak salah 6 sampai 7 naga Indonesia yang disebut dengan istilah atau konglomerat. Mereka ketemu, mereka bahas tentang ekonomi. Jadi Bapak Ibu, ini ke depan adalah satu hal yang harus kita hadapi, realita. Namun Bapak Ibu Saudara, kita tidak menghadapi dengan kekuatan manusia. Kita selalu berdoa. Itu sebabnya Bapak Ibu, dimanapun kita bekerja Bapak Ibu, itu adalah marketplace, tempat di mana kita berdoa kepada Tuhan. Tempat kita berpuasa, Saudara. Tempat kita juga memberikan dampak yang baik lewat doa-doa kita. Bangun hubungan yang baik dengan atasan itu sangat baik Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa doakan juga atasan kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, Nehemia duduk berkabung dan menangis selama beberapa hari karena keadaan yang harus diperbaiki. Dia mengeluh. Dia punya belas kasihan yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kepeduliannya begitu tinggi melihat kondisi keadaan yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan bukan hanya kecintaan Nehemia kepada Allah, tetapi juga kecintaan terhadap bangsa dan negaranya. Kalau kita bicara sekarang, rasa nasionalismenya itu tinggi. Bapak Ibu. Rasa nasionalisme itu dibuktikan sebenarnya. Kalau kita bekerja, ya menjadi pegawai negeri misalkan, ya kita nggak korupsi dong. Gitu. Karena kalau kita mengabdi kepada negara, itu ada berarti mencurahkan, memberikan semua hidup kita kepada negara. Itu dengan sungguh-sungguh. Bukan menggerogoti uang negara. Nah, saya menghimbau nih Bapak Ibu, saya suka khotbah di persekutuan kantor, selalu saya bilang, bahkan juga instansi-instansi pemerintah, ya persekutuan Kristennya, saya selalu bilang, anak-anak Tuhan harus jauh terlibat dari korupsi. Ini negara. Disinilah kita membuktikan bahwa kita cinta kepada negara. Jangan ambil uang negara. Mengambil uang negara berarti itu berbicara tentang pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Jangan kita menjadi pengkhianat atas bangsa. Orang Kristen tahu dengan baik. Tuhan paling tidak suka kehadiranmu di sana bukan menjadi berkat, tapi kehadiranmu menjadi troublemaker di sana. Kehadiranmu di sana menjadi orang yang membawa masalah. Jangan seperti itu. Tunjukkan bahwa ada kita di sini, memberikan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita, yang akan memaksimalkan potensi saudara dan saya, yang akan memberikan karya-karya yang terbaik terhadap marketplace dunia kerja di mana kita ada. Sehari-hari, setiap hari. Dan di sanalah kita berdoa, kita berpuasa. Ini bidang pelayanan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara soal bidang pelayanan, bukan hanya di mimbar, saya serahkan kepada hambanya, kemudian kita merasa bangga, kita merasa kita hanya melihat ke atas, nggak melihat ke bawah. Kita mulai pongah, kita mulai merasa, mereka hebat, begitu. Itu bukan pelayanan yang dikatakan satu-satunya pelayanan. Yang disebut pelayanan itu, ya ini salah satunya ada marketplace. Begitu. Nah, yang pertama-tama dipersiapkan Nehemia bukan strategi-strategi jasmani semata, ya. Misalkan bagaimana prinsip manajemen, ya, bagaimana misalkan pemberian uraian pekerjaannya, deskripsinya seperti apa. Ini mengerjakan ini mengerjakan ini, begitu. Bukan itu. Sistem keuangannya seperti apa, ya. Perhitungan pemasukan pengeluarannya seperti apa, bukan itu, Bapak Ibu. Dikatakan namun ia memilih untuk mengambil langkah doa puasa sebelum menjalankan tugas kesaksiannya. Ini keren banget. Berpuasa Bapak Ibu Saudara, membangun kekuatan imannya kepada Tuhan, menunjukkan satu bentuk ratapannya dia kepada Tuhan. Itu dilakukan di langkah awal sebelum dia memulai segala sesuatu yang diberikan tugas tanggung jawab untuk dia kembali kepada bangsa dan negaranya untuk membangun kondisi keadaan yang kacau balau, porak-poranda. Yang kedua, menyadari kesalahan. Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita bisa menyadari kesalahan, Bapak Ibu? Kita perlu introspeksi diri.
Jangan sampai Tuhan tegur. Kalau Tuhan sampai tegur, Bapak Ibu, itu udah kelewatan sebenarnya dalam versi saya. Masa kita mesti tunggu Tuhan tegur kita sih? Ya kan? Kita perlu tahu, kita perlu koreksi. Kita juga bisa mengerti kalau tindakan kita salah kan. Kenapa kita biarkan kesalahan itu ada pada diri kita kalau kita tidak mau mengubahnya? Karena terlebih dahulu kita harus menyadari kesalahan tersebut. Dikatakan poin pertama, mewakili bangsanya, ya. Nehemia menyatakan dalam doanya bahwa ia bersalah di hadapan Tuhan. Tuh, saudara lihat kualitas iman seorang Nehemia, Bapak Ibu. Seorang juru minuman raja, Bapak Ibu, saudara. Tetapi dia menyadari bahwa dia pun memiliki kesalahan di dalam hal ini. Dia akui itu di hadapan Tuhan di dalam doanya. Bapak Ibu perlu sekali yang namanya doa pengakuan di hadapan Tuhan. Kita tahu ya di dalam kekristenan, iman percaya kita ada beberapa doa-doa. Masuk doa peperangan, doa pengakuan Bapak Ibu ya. Nah, doa pengakuan ini berbicara tentang apa yang kita kerjakan. Ya, apakah Tuhan yang aku kerjakan ini sesuatu yang mungkin salahkah di mata Tuhan? Memberikan kepada kita kehati-hatian untuk kita tidak terperosok kepada satu kesalahan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya kita perlu Bapak Ibu yang namanya introspeksi diri berkaitan dengan iman percaya kita. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan adalah berupa pelanggaran terhadap perintah, ketetapan, dan peraturan firman yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Semua Bapak Ibu yang telah dituat di dalam Alkitab, tertulis di Alkitab, terhadap perintah yang diberikan kepada kita, ketetapan yang harus kita patuhi, dan juga kepada peraturan-peraturan yang kita jalankan. Sudahkah kita lakukan hal ini? Jangan kita hanya berkata, Pak, itu kan hukum perjanjian lama, Pak, hukum Taurat itu, Pak, aduh Pak, itu perjanjian lama, kita sudah tidak hidup di zaman itu, Pak. Kalau tidak hidup itu, tidak mungkin Alkitab kita, PL dan PP. Tidak bisa Bapak Ibu pemahaman orang Kristen hari ini yang hanya berkata, Pak, saya hanya menerima PB saja, PL saya tidak terima. Oh, nggak bisa begitu. Firman Tuhan ini adalah ingat ketika Tuhan berkata bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Karena apapun yang ditulis di dalam Taurat itu sebagian besar berbicara tentang Yesus. Bahkan Alkitab ini perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sebabnya masa kita mau tidak mau menerima, baik yang ada di PM maupun di PP. Melakukan itu semuanya Bapak Ibu dengan sukacita tanpa merasa kita terbebani. Ya, menyadari kesalahan menjadi langkah penting untuk pertobatan dan ketergantungan kepada Tuhan dalam kesaksian. Bapak Ibu, kesaksian tidak hanya kita berbicara datangin orang, datangin rumahnya, kemudian kita ngobrol, ya, kemudian kita berbicara tentang iman percaya, kemudian kita mendoakan mereka. Dan setelah itu selesai. Bukan itu kesaksian. Kesaksian juga Bapak Ibu kita bisa tunjukkan lewat apa? Lewat sikap dan kehidupan kita saat ini. Kesaksian bagaimana caranya kita bisa mendemonstrasikan apa yang kita terima dari iman percaya kita di dalam pengenalan kita akan Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Itu adalah bagian daripada kesaksian. Nah, kita bisa bersaksi Bapak Ibu kalau terlebih dahulu kita juga bisa melihat di dalam keadaan diri kita sendiri. Apakah hari ini kita sudah betul ya melakukan semua ini berdasarkan kecintaan kita kepada Tuhan, dan apakah kita sudah mengkoreksi setiap kesalahan kita setiap hari? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mengingat firman Tuhan ya. Di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 8 dan 9 itu dikatakan demikian, ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Lihat, ini penegasan Tuhan, nggak main-main. Ya, kalau kau dikatakan ya berubah setia, artinya kau tidak taat. Kau menyimpang, kau menyeleweng, itu berarti dari kata berubah setia. Ya. Kau berselingkuh, artinya apa? Aku akan cerai-beraikan. Artinya Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menyatakan itu tadi. Ya, penegasannya dia, mencerai-beraikan, memisahkan begitu ya. Nah, ayat 9, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di tanganmu yang kuatah ini. Tapi sebaliknya kalau kembali, maka Tuhan di situ menyatakan kekuasaannya. Tuhan di situ apa? Melakukan ya satu tindakan yang akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Memberikan satu keadaan yang berbeda dari apa yang ditulis di ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 ya. Nah, sampai dimanapun kata Tuhan, di ujung langit sekalipun. Nah, aku akan apa? Ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana.
ke satu tempat di mana Tuhan akan tempatkan kita. Wah, ini luar biasa nih Bapak Ibu Saudara. Sampai Tuhan berkata seperti ini. Nah, mengingat firman Tuhan, apa maksudnya Bapak Ibu? Yang pertama kita sampaikan ketika kita bersaksi tentu saja bukan cerita kita sendiri, apalagi karangan yang tanpa bukti. Nah, ini bukan ya. Itu tidak ada maknanya. Itu ngobrol-ngobrol doang namanya, saudaraku ya. Tetapi di sini adalah sesuatu yang bisa menguatkan orang, bisa menyadari orang, bisa memberikan pengertian kepada orang tentang apa yang kita saksikan. Nah, tentunya dalam hal ini adalah konteksnya adalah penekannya adalah kepada orang yang kita saksikan adalah berbicara tentang Tuhan, bukan yang lain, begitu. Nah, kemudian yang kedua dikatakan bahwa yang kita saksikan di marketplace adalah berita gembira karena anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, kita perlu berbicara tentang anugerah itu. Anugerah tidak bisa dibeli, Bapak Ibu Saudara. Anugerah Tuhan berikan karena kecintaannya kepada setiap kita. Sadarkah kita bahwa dunia ini setelah ditebus, darahnya telah membasahi bumi ini. Ketika dia disalib di atas kayu salib, tetesan darahnya tercurah di atas muka bumi. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan hal itu? Dia membawa kita kepada satu kebebasan. Dari tawanan, Bapak Ibu Saudara, tawanan dosa, akhirnya kita terbebas. Kita menjadi orang yang merdeka. Dan kita dibebaskan dengan tebusan yang begitu mahal. Nah, kita perlu bersaksi, Bapak Ibu Saudara, menggunakan ilustrasi dan seterusnya, bahwa kesempatan yang ada ini tidak mungkin bisa kembali. Kesempatan hidup manusia itu hanya satu kali. Dan di satu kali inilah, Bapak Ibu, nggak usah kita pikir-pikir panjang-panjang. Tadu ya, saya pikirin dulu, saya tanya suami saya dulu ya. Seperti orang mau masuk asuransi begitu, perlu ada diskusi. Tidak. Masalah keimanan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah keputusan pribadi kita. Tidak ditentukan oleh keputusan mertua kita, tidak ditentukan oleh keputusan anak kita, tidak ditentukan oleh suami kita, tetapi diputuskan oleh diri kita sendiri. Betul, Bapak Ibu Saudara. Pak, suami saya paling nggak suka dengan orang Kristen misalkan, tidak suka dengan kekristenan. Oke, urusan dia, doakan, tugasmu. Begitu. Bersaksi, nggak apa-apa, dengan cara yang lain. Begitu. Bisa berbicara tentang kebaikan Tuhan. Kalau dia alergi menyebut nama Yesus, mendengar nama Yesus, kita bisa punya banyak cara untuk kita berdoa pada Tuhan. Minta hikmat supaya kita bisa bekerja. Menyatakan ini tentang bagaimana kita berbicara tentang Yesus. Bagaimana kita bisa bersaksi di marketplace. Dengan relasi bisnis kita bisa berbicara. Waktu mereka ulang tahun, kita bisa kirimkan doa-doa Kristen, kita bisa kutip ayat. Kita bisa jelaskan, ya, bos kita mungkin bukan seiman dengan kita, agama lain, mungkin sama-sama Tionghoa, tapi agamanya berbeda. Kenapa kita tidak bisa ucapkan dengan ucapan doa kita? Izin Pak, izin bos, saya ucapkan selamat ulang tahun. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini. Kirim kata-kata doa di bawah. Ayat firman Tuhan di atas, bawahnya doa. Nggak mungkin dia pecat Bapak Ibu Saudara, nggak mungkin. Dia senang didoakan. Tidak ada orang yang menolak untuk didoakan. Mereka senang untuk didoakan. Nah, kita doakan. Kita tulis itu. Kalau kita mau langsung kita doakan Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu kirim WA ke sana. Kita telepon, kita doakan. Itu baik. Pertama, apa baiknya? Akan membangun kedekatan kita dengan atasan. Yang kedua, atasan kita juga tahu, oh ternyata kita punya iman yang baik. Dia senang punya seorang staff, punya seorang tim work di dalam usahanya yang beriman kepada Tuhan. Senang Bapak Ibu Saudara. Senang sekali. Nah, kemudian dikatakan apa? Seorang yang baru bisa bersaksi dengan baik jika firman Tuhan yang perlu diingat, firman Tuhan yang diingat, direnungkan dan dihidupi senantiasa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan bukan hanya dibaca. Jadi firman Tuhan bukan hanya didengar, kemudian berakhir, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu adalah dibaca, didengar, direnungkan, dibagikan. Yang terakhir yang kelima apa? Dilakukan. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kekristenan adalah memperlengkapi diri kita. Semakin kita bertumbuh, semakin kita dewasa, semakin kita memahami firman. Bagikan buat orang lain. Keluar, bersuara, perhatikan, doakan, cintai mereka, berpuasalah buat mereka. Lakukan itu. Ada orang tanya, Pak, orang Kristen kapan doanya? Dari yang seberang. Orang Kristen, Bapak Ibu, puasa itu bukan berdasarkan musim. Orang puasa tuh doa tuh setiap hari itu ada. Di tim kami, Bapak Ibu, di Banten, itu ibu-ibu pendoa pendoanya itu yang kuat itu ibu-ibu. Puasa mereka, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari mereka doa, entah doa dipenuhi.
menara doa di BPD, menara doa di gereja mereka, menara doa di wilayah-wilayah di luar perwira, saudara. Waduh, rajin-rajin banget doa puasanya. Dan dampak itu sangat luar biasa. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, perenungan kita pagi hari ini yang mengingatkan kita bahwa kita harus ambil bagian untuk kita turun di marketplace dimanapun kita berada hari ini untuk kita berbicara dan bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan. Pakai marketplace ini menjadi ladang penginjilan buat kita. Ayo kita berdoa, ayo kita berpuasa, doakan tempat usaha kita, doakan keluarga kita. Yang penting doakan juga bangsa negara Indonesia. Buat teman-teman, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang ada di luar negeri, doakanlah untuk Indonesia. Saya terpikir ya untuk pergi tinggalkan Indonesia sebenarnya dengan tanda kabur dulu ya begitu ya. Saudara. Saya bingung saya mau kemana nih begitu ya. Udah tua juga, apa masih ada yang terima begitu ya, sana begitu. Saya sempat pikir, kenapa? Karena saya muak dengan perilaku-perilaku manusia-manusia ya yang menjadi pengkhianat atas segala itu. Amin untuk firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya kembalikan kepada saudara. Amin. Amin, Pak Dedi. Terima kasih, Pak Dedi. Pelayanannya luar biasa pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini, mari kita buka, bukan hanya sekedar mata jasmani kita, tetapi mari kita buka mata rohani kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Anugerah yang sungguh luar biasa. Bagaimana seorang Nehemia, dia tidak mempunyai pekerjaan yang wah di dalam hidupnya, tetapi dia hanya seorang juru minum raja. Bapak Ibu, mungkin ini suatu pekerjaan yang hina di mata orang, tetapi Nehemia dengan iman yang luar biasa, dia bisa membangkitkan, dia bisa membuka wawasan yang luar biasa, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitarnya dalam kehidupannya, terlebih kepada bangsanya yang saat itu mengalami suatu keterpurukan, mengalami suatu kemerosotan mungkin di dalam bangsanya di Yerusalem. Tetapi Nehemia mempunyai visi dan misi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau merenungi firman Tuhan ini yang sudah disampaikan oleh hambanya. Mari kita satukan di dalam doa. Bapak yang terkasih, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mendengar Tuhan akan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, perenungan pagi ini boleh juga membawa dalam kehidupan kami dampak, bukan hanya untuk diri kami sendiri Tuhan, tetapi Tuhan kami boleh meneladani bagaimana yang dilakukan oleh Nehemia di dalam kehidupannya secara pribadi. Tuhan, dia turut ambil bagian di dalam hidupnya. Tuhan, Nehemia tidak menyusun suatu strategi seperti apa yang harus dilakukan ya Bapak di dalam kehidupannya, tetapi dia menyusun suatu mesbah doa di dalam hidupnya untuk bangsanya, untuk negaranya Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan kami yang saat ini, baik kami yang berada di Indonesia, baik kami yang berada di Amerika, di Jerman, ataupun di belahan dunia yang lain Tuhan. Mari ya Bapa, kami mau menghidupi iman kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya Tuhan, firman-Mu itu boleh menjadi perkenanan dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang berdampak bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan bagi Pak Dedi, Engkau memberkati dalam pelayanannya dimanapun beliau melayani Tuhan, supaya firman-Mu ya Bapa boleh tersampaikan kepada semua orang yang merindukan akan kebenaran firman-Mu yang murni. Memberkati akan pekerjaan Pak Dedi, memberkati akan keluarganya Pak Dedi, serta anak-anak dan istrinya Tuhan. Memberkati juga Tuhan akan pelayanannya Tuhan di Sema Adonai ya Bapa, sehingga Tuhan apa yang sudah disampaikan boleh terjangkau ya Bapa. Tuhan memberkati juga tim Sema Adonai di dalamnya. Tuhan, kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan Yesus, Engkau tidak melihat apa yang menjadi pelayanan di dalamnya Tuhan, tetapi Engkau melihat kesungguhan hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, memberkati para pemimpin bangsa ini Tuhan, supaya Bapa, bangsa dan negara ini boleh terpelihara oleh karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau memberkati
anak-anak Tuhan juga yang terlibat ya Bapak di dalam sistem pemerintahan, supaya mereka juga mengingat kembali akan iman mereka, iman percaya mereka Tuhan, bahwa apa yang mereka lakukan di tengah-tengah dunia ini ya Bapak, di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu menjunjung tinggi akan kebenaran firman-Mu. Taruhlah semua itu ya Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu berhenti sampai di sini, tetapi Tuhan pekerjaan-pekerjaan-Mu tetap dilakukan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di mana Tuhan Roh Kudus-Mu boleh ada dan hidup ya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan aktivitas kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pujian yang kedua sebelum kita menutup renungan pagi ini. Dengan judul, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Dipersilakan. Biarlah sinarmu menyintai aku apa jalan sendiri. Ada jalan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangi aku dapat jalan sendiri. Amin. Ya, benar Bapak Ibu. Tentu kita tidak dapat berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi mari kita tetap terus melekat di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita masih dapat mengikuti pembelajaran firman di Shema Adonai di pukul 19.00 dan pukul 21.00. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih pada hari ini Bapak Ibu yang sudah bergabung di Shema Adonai. Baik, kita akan menutup renungan pagi ini dengan doa berkat dari hambanya Bapak Dedi. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Bu Erni. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah pagi kita hari ini dalam kasih dan berkat Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kebersamaan kami boleh bersama-sama hadir untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, dan juga kami belajar mendengar apa yang Tuhan sudah bagikan bagi kami. Kami mau ambil bagian sebagai pelaku firman Tuhan, dan kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan aktivitas kami ke dalam tangan. Baik sahabat-sahabat kami, saudara kami yang ada di Indonesia, di luar negeri Tuhan, Jerman, Amerika, Kanada Tuhan, kami percaya juga kami bersatu bersama-sama Tuhan dalam kasih Tuhan, dan Tuhan akan menyertai mereka semua di dalam apapun yang mereka kerjakan. Perlindungan Tuhan akan nyata kepada setiap kami. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kita, buka hati, terima berkat dari Tuhan.
Kekasih-kekasih hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan diurapi Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga. Kita kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus akan terus menuntut, menguatkan, dan menghibur kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang telah diberkati. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Pak Dedi, pelayanannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Pak Dedi. Halo? Sebentar Ya. dulu. Halo Pak Dedi. Pak Dedi.